Scene dibuka dengan adegan seorang wanita cantik berambut pendek seperti polwan yang sedang makan sambil menonton alur cerita di channel Digital Insight. Setelah selesai, dia meminta bilnya ke pegawai resto tersebut dan bergegas untuk pergi ke parkiran mobil untuk berangkat ke tempat kerjanya. Sesampainya di sana, teman-temannya sudah berkumpul untuk briefing. Lalu si bos menyampaikan bahwa akan ada pengurangan karyawan. Very sorry if you have to do here pains us as much as you. Dengan cara yang unik, yaitu Please shake the cup of fortune sticks. mereka disuruh untuk menjatuhkan sumpit yang ada di gelas dan di sumpit itu berisi angka. Jika angkanya disebut oleh si bosnya ini, maka yang mendapat angka yang disebut akan dikeluarkan dari kerjaan mereka. My number matches the number you hold. You have been laid off. 16. 8. Fuck you! Lalu scene berpindah ke pemeran utama kita yang bernama Rara, sedang terlihat membersihkan meja kerjanya dan bergegas pergi pulang ke kosan menggunakan mobil. Ternyata dia kena PHK juga. Lalu datang seorang pria yang membantunya membawa barang-barangnya. Setelah sampai di kosannya, si pria pun mampir dan meminta susu. Can I have a glass of milk? Rara pun mengiyakan. Mau film horor? Atau yang lucu-lucu? Atau mau cinta-cintaan? figured you'd love me, Joe. Karena itulah, kita hadir untuk kalian. Thank you, ma'am. Setelah itu pun mereka lihat-lihatan. Dan selanjutnya, si pria minum susunya bagaikan belum pernah minum 1 bulan. Another one? That'd be awesome. Sehabis minum susu keduanya, pria itu pun pamit. Dan seketika pintu ditutup. Nomor rumahnya yang bernomor 6 berubah menjadi 9. Scene pun berpindah ke supermarket sambil mencari-cari apa saja yang mau dibeli. Kalian bisa tebak sendiri kalau perempuan belanja, semuanya dibeli. Tapi kasir ini mengingatkannya dengan berkata, You're spending a lot. What? lalu Rara pun menaruh kembali semua barang belanjaannya dan berakhir membeli paket hemat anak kosan. Your total is $50. Rara galau dan depresi dikarenakan kena PHK. Bahkan dia sudah tidak mau lagi melihat dokumennya yang ada di tempat kerja. Dan telepon pun berbunyi dengan percakapan yang agak wadidaw. Sepertinya salah sambung. Rara pun bangun dari kasurnya dan memberi makan burung, meminum kopi, dan tiba-tiba paketnya pun datang. Rara mengambil paketnya dan pisau, bermaksud ingin membukanya langsung. Setelah melihat isinya, dia pun kebingungan dan bergegas mengecek keluar rumahnya. Dan menutup kembali paketnya. Menaruhnya kembali keluar kosannya. Tapi, kedua pasangan ini tidak sengaja menginjaknya. Sebagai permintaan maaf, dia pun memberikannya ke Rara. Karena bingung dengan apa yang harus dia lakukan, dia pun menelpon temannya. Hello. Who is this? Oh, Toom, what's up, girl? Are you kidding? What's this about, Toom? A lot of cash. You mean someone left $1 million in cash at your door? What would you do? At $1 million, bud? That only happens in movies. Don't worry about it, okay? Gotta run. Setelah mematikan teleponnya, pintu pun diketok oleh seseorang. Saat Rara membukanya, ternyata seseorang datang menanyakan paket tersebut. Sorry to disturb you, ma'am. To see a package in front of your door here. Did you see a package sitting in front of your door here, ma'am? I didn't. Sorry, bothering you early then. Rara dengan sigap memindahkan uangnya ke dalam sebuah plastik dan menyembunyikannya. Pria itu pun balik lagi dan mendobrak pintu kosan Rara. I find it in here. Someone is gonna die. Mereka mengecek seluruh kosan Rara. Dan menemukan uangnya, namun Rara membunuhnya. Hey, what the hell? Rara dicekek sampai tidak bisa bernafas. Selanjutnya ini yang terjadi.
Telepon pun berbunyi, Rara mencoba menjawabnya, namun isinya wadidaw lagi. Setelah itu bergegas menutup pintu kosannya. Why are you here? To report a crime. It's a murder. Keesokan harinya, Rara bertemu dengan temannya yang kemarin dia telepon. Dia menceritakan mendapatkan cowok baru. I'm seeing someone new, and they're so hot. And lived in Australia. Come here a sec. I have a meeting. Be working. All of my friends have been laid off. Someone leaves cash outside of your door? Call me, okay? Lalu dia berniat ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pembunuhan. Why are you here? To report a crime. It's a murder. Do you have a queue ticket? Namun dia mengurungkan niatnya. You asshole! You piece of shit! You don't even know the rules of the highway! What? The fuck your driving skills are shit! Don't come near! Setelah merenung, Rara memutuskan diri untuk beranjak ke rumah. Oh, I'm sorry. It's okay. Aren't you going to work today? I work from home now. Rara mencoba menghilangkan barang bukti serta mencuci darah di pisaunya, menutupi mayat dengan selimut. Sesaat kemudian telepon mayat ini pun berbunyi. Karena bingung, Rara mencoba menghubungi polisi. Hello, you're through to Lightpath Police Station. Hello, this is Lightpath Police Station. What is this? Namun dia tidak berbicara apa-apa, lalu menyembunyikan kedua mayat yang dia bunuh. Dan menghitung uangnya dan menyembunyikannya juga. Scene berubah, kedua orang pria menaiki motor dan parkir di depan kosannya Rara. Beruntungnya Rara, di luar ada bacaan lift rusak, jadi dia tidak bertemu temannya si korban yang dia bunuh. Pria ini pun masuk ke kamar kosan, mencari apa yang mereka ingin cari. Tapi, mereka masuk ke kamar nomor 9 yang asli. Perlu kalian ingat, Rara mendapatkan uang karena nomor rumahnya yang rusak, 6 jadi 9 karena sering rusak ke nomor 9. Jadi dia dikirimi paket uang 1 juta baht. Hey, you an actor? Nah, I'm a rapper. หลายปีที่กูผ่อนเพราะกูไปยืมตะคุณป้า Yeah. Oh yeah, bro, it's me. I've seen some other guys around the building who are wearing the same tracksuit. Hey, that's our bros. Talking to the woman in this apartment. He's quiet. Karena si pria rapper ini, mereka masuk ke kamar kosan Rara dan mulai mencari temannya. Dan mencurigai sebuah kotak, dan benar ketika dibuka, mereka menemukan teman yang mereka cari, lalu menelpon bosnya itu. Have you seen the money? Only the empty box. Who is this woman? Her name is Tomb. Solbaum has run away with my money. But it's a lot of cash. Okay, we're pretty fucked. Get the hell out of there before anybody sees you. Dan setelah ini, ada scene yang bikin kalian mind-blowing. Sorry to make you wait. So it's just a visa that you're after. For Sweden, right? Finland. Rara tiba-tiba bersama bos tersebut, dan dia bilang dia mau pergi ke Finland. Scene dibuka dengan Rara yang masih bernegosiasi dengan bos tersebut terkait visanya untuk pergi ke Finland. Tapi si bos ini pun mematok harga yang sangat mahal, karena semua orang yang datang kepadanya rata-rata sangat membutuhkan jasanya. Because the people who come to me. So are you okay with that price? Okay, yeah. Plus I'm gonna need 50% down. Dengan uang yang Rara miliki, Rara pun menyetujuinya. Kedua pria ini pun masih di kosan Rara untuk mencari beberapa petunjuk lagi. Saat memutuskan untuk pergi, si botak mengambil foto Rara. Sekarang kosan Rara dimasuki oleh seorang satpam. Sepertinya ini bukan satpam biasa. Sambil lihat-lihat dan duduk, dia pun lanjut nyebat. Namun tidak diduga, Rara pun datang masuk. Si satpam pun panik dan mencoba sembunyi di dalam lemari. Rara berencana memasukkan mayatnya ke dalam kotak yang baru saja dia beli. Namun tangannya terkena darah dari mayat tersebut. Rara mencuci tangannya dulu dan eng-ing-eng. Bekas sebatnya si satpam kelihatan. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil pisau. Saat hendak ingin membuka lemari di mana satpam itu berada, inilah yang terjadi.
What do you need? Can we talk inside, ma'am? So sorry to disturb you. I work in intelligence for the RTP. Have I broken the law? On the ground, right now. Hey, did you hear gunshots? That was me. I just shot 4 zombies. That what you heard? Karena kejadian itu nambah lagi 2 mayat baru, polisi dan satpam. Bahkan tetangganya, si rapper mendengar suara tembakan, tapi temannya ternyata sedang bermain game tembakan. Bos ini pun melihat foto Rara karena diberikan oleh si botak. Mereka pun menyusun rencana. Karena mereka tahu, Rara akan datang untuk mengambil pasportnya. Your turn tonight. Yep. I need Team A. What's the deaf guy saying? Who Team A was? I am. You are. And he is. When she comes for the passport, grab her right away. Rara siap pergi dengan mobil andalannya. Dia pergi untuk menemui seseorang. Berbarengan dengan perginya Rara, seorang satpam baru pun sampai ke parkiran kosan Rara. Rara kembali ke toko untuk membeli kotak baru lagi. Namun dia tidak sadar, dia sedang diikuti oleh si botak. Lalu melanjutkan perjalanannya, si botak pun tepat di belakang mobilnya. Setelah sampai Rara pun memarkir mobilnya. Ternyata pria baju oranye ini adalah bosnya di tempat dia bekerja dulu. Maksud mereka bertemu adalah bosnya ingin memberikan pesangon ke Rara. In the past, we would keep going, even with the debt. And what do I have to do with it? So we're giving employees as much help as we can. And you're one of them. This here, 50,000 baht. So not everyone who was laid off is receiving this, right? And do I need to keep it? Give it to someone else. You just win some money? Yeah, I won a whole lot. Loh, kok bosnya bisa tahu Rara? Mendapatkan banyak uang? Kira-kira gimana nasib Rara ke depan? Kita akan jawab di video selanjutnya ya. Kalau gak mau ketinggalan, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe channel kita.